أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebagian ahlul ilmi menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini ada 3 bentuk kepemimpinan di muka bumi. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian yang kedua Bani Israel, yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat yang ke-40 dari surat Al-Baqarah dan yang ke-41, dan ini merupakan awal pembicaraan tentang bentuk kepemimpinan yang kedua, yaitu oleh Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kepemimpinan ini tidak sukses karena mereka sombong, banyak melanggar perintah Allah, dan ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ini agar siapa yang menjadi pemimpin di muka bumi tidak seperti mereka, tidak melanggar perintah Allah, tidak sombong, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel." Israel di sini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga ketika orang mengatakan Israel menzalimi kaum muslimin, itu ungkapan yang tidak benar. Israel adalah sebutan dari Nabi Yakub alaihissalam, tapi yang benar adalah keturunan dari Nabi Yakub yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi. Maka yang benar adalah orang Yahudi menzalimi kaum muslimin. Adapun Israel itu adalah sebutan Nabi Yakub alaihissalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sebutan yang bagus ya, untuk memberikan motivasi sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi Allah tidak menyebutkan wahai orang-orang Yahudi, tidak, tapi dengan wahai keturunan hamba yang saleh, jadilah kalian taat seperti ayah kalian yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ini untuk memberikan motivasi agar Bani Israel ini taat kepada Allah, tidak sombong, tidak melanggar perintah Allah. Ya, jadilah seperti ayah kalian. Ya, itu motivasi. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Kepada kalian di sini maksudnya adalah kepada nenek moyang kalian. An-ni'matu 'alal aba, ni'matun 'alal abna, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang, kepada ayah, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah juga kepada anak. Maksudnya si anak ini merasakannya, sehingga kemuliaan yang ada pada ayah adalah nikmat buat anak. Ini patut disyukuri, ya. Allah ingatkan nikmat itu kepada Bani Israel. Allah muliakan Nabi Yakub, ya, dan Allah angkat kedudukannya di sisinya. Tapi anaknya, yaitu Bani Israel ini tidak seperti ayahnya. Maksudnya, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada nenek moyang kalian. Aku muliakan nenek moyang kalian. Jadilah kalian seperti dia. Ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa kita gunakan untuk berdakwah, mengingatkan seseorang dengan menyebut panggilan sebutan nama yang baik. Bukan jelek-jelekan atau dengan menyebutkan panggilan yang buruk, ya. Kemudian didakwai, ya, tidak akan bisa menerima kebaikan. Wa'aufu bi'ahdi, penuhilah janjiku, yaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada nabi yang sudah dihabarkan dalam Taurat dan Injil, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ufi bi'ahdikum, aku akan penuhi janjiku kepada kalian, yaitu masuk surga.
Jadi orang Yahudi, Nasrani ingin masuk surga wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah janji yang Allah berikan. Wa iyaya farhabun, dan kepadaku hendaklah kalian takut. Ya, ini harapan seorang itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bima anzaltu, dan imanlah kalian kepada apa yang aku turunkan, yaitu Al-Qur'an, musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada di tangan kalian. Maksudnya menjadi hakim. Menjadi hakim, ada syariat-syariat Taurat yang dihapus, kemudian diganti dengan syariat yang baru dalam Al-Quranul Karim. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang kufur terhadapnya. Ya, jika kalian kufur terhadap, mengawali kekufuran, memberikan contoh yang tidak baik kepada orang-orang yang sebelum kalian, sikap kalian atas perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kalian akan memikul atau akan mengawali dosa, dan kalian akan memberikan contoh yang buruk dan memikul dosa orang-orang setelahnya. Ini nasihat. Jadi jangan sampai kita menjadi pencetus keburukan. Wala takunu awwala kafirin bih. Jadi kita dalam hal keburukan kita tidak boleh memberikan contoh yang buruk sehingga kita menjadi yang pertama dan orang-orang mengikuti, maka kita akan mendapatkan aliran dosanya. Maka seseorang yang mengajak kepada kesesatan, yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Nabi, maka itu akan memikul beban dosa sampai hari kiamat. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithl ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Kalau orang itu mengajak kepada hidayah, petunjuk, kepada kebaikan, kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan kiriman pahala, tanpa berkurang sedikit pun dari orang yang didakwahi kemudian dia mengikuti kebaikan tersebut. وَمَنْ دَعَ إِلَى ضَلَالَهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ وَمِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. Kalau orang mengajak kepada dosa, kepada kesesatan, kepada keburukan, maka dia akan memikul dosa itu, selalu mendapatkan kiriman dosa dari pengikutnya dan tidak berkurang sedikit pun sampai datangnya hari kiamat. Dan sini juga ketika Allah perintahkan mereka untuk beriman kepada Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang menjadi perevisi dari kitab yang di tangan kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kufur dalam hal ini. Mereka pertama kali disampaikan, pembicaraan ditujukan kepada mereka, maka jangan sampai kalian kufur. Jika kalian kufur, maka ini akan menjadi pemicu orang-orang setelah kalian dan mengikuti kalian, maka kalian kena dosanya. Di sini kita hati-hati dalam hal keburukan, kita jangan mengajak orang lain kepada keburukan, kepada kesesatan, menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtaru biayati thamanan qalila, dan janganlah kalian membeli dengan ayat-ayatku harga yang sedikit. Janganlah kalian membeli dunia harga yang sedikit ini dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang bagus yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, la ta'tadu 'anil bayani wal idhah wa nashril 'ilmi an-nafi' fi an-nasi bil kitmani wal labsi litastamirru 'ala
riyasatikum fid dunyal qalilah al-haqirah az-zailah an qaribin. Maksudnya, janganlah kalian mengganti dari menjelaskan ilmu, menjelaskan Islam, menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada manusia dengan mengganti dengan menyembunyikan atau dengan mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan, kebenaran dengan kebatilan. Ketika ada orang yang tahu, kemudian ada orang yang salah, kewajiban dia adalah menyampaikan. Tapi kalau dia menyembunyikan dengan sengaja, padahal dia mampu menyampaikan, maka masuk dalam ayat ini. Atau dia menyampaikan sesuatu yang salah, sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dia sengaja mencari ridha manusia supaya kepemimpinan mereka selalu eksis di atas muka bumi. Gara-gara mencari ridha manusia dan merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang mencari ridha manusia, dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Ashur, yang dimaksud di sini adalah mencari ridha manusia dengan menjual ayat-ayat Allah, merubah kebatilan, menjelaskan hukum-hukum Allah sesuai dengan keinginan manusia, keinginan jamaahnya, supaya tidak ditinggalkan oleh mereka dan kepemimpinan mereka, kajiannya biar selalu eksis, jamaahnya banyak, dengan cara mencari ridha manusia. Menjawabnya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu adalah mencari ridha manusia. Tidak selalu menjelaskan apa adanya dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya fattakun, setelah itu diberikan nasihat oleh Allah, kepadaku hendaklah kalian takut. Jadi tidak boleh menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Termasuknya adalah mengambil riswah atas perbuatan merusak kebenaran, merubah kebenaran atau menghalangi kebenaran, atau enggan mengajarkan ilmu yang seharusnya dia sampaikan. Tidak ada yang lain yang menyampaikan ilmu kecuali dia, tapi dia tidak mau menyampaikan kecuali dengan mengambil upah. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, faqad dakhala fi muqtadal ayah. Maka orang yang demikian, orang yang mengambil upah gara-gara merubah kebenaran atau menolak kebenaran, atau dia enggan menyampaikan kebenaran, padahal dia yang diwajibkan, tidak ada yang lain yang menyampaikan kebenaran selain dia di daerah tersebut. Kalau dia enggan dan dia tidak mau kecuali hanya ingin mengambil upah, padahal dia kehidupannya sudah cukup, maka orang yang seperti ini masuk dalam ancaman wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Maka kita kaum muslimin sekalian, kita perlu hati-hati ketika kita menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan sebagaimana yang Allah jelaskan, para ulama jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita agar jamaah masih selalu banyak mendapatkan respon yang baik dari jamaah dan seterusnya, itu masuk dalam ancaman. Maka sebaiknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita pelajari, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dan istiqomah untuk bisa selalu belajar, mempelajari Al-Quran dan mempelajari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.